menyiksa, saudara, orang-orang intelektual bangsa Kamboja sendiri yang dibohongin, saudara. Orang-orang intelektual yang belajar di Eropa, di Amerika diundang ya oleh pemerintah Pol Pot. Ayo pulang, mari kita bangun bangsa kita. Apa yang terjadi, saudara? Orang-orang pintar ini pikirnya oke, sekarang mereka bisa mensumbangsikan pengetahuan mereka. Begitu sampai di Kamboja sudah disiksa, saudara. Saya lihat itu alat-alat penyiksaan di tiap-tiap sel itu mengerikan, saudara. Kemudian banyak tengkorak-tengkorak yang masih ada di situ. Saudara, itulah yang terjadi dengan pemerintah di dunia ini. Ya. Tapi saudara, Yesus bilang dalam kerajaan Allah tidak seperti itu. Ya. Dan Yesus sendiri kalau kita lihat bagaimana dia memimpin atau mengatur kerajaannya, saudara, dia disebutkan tadi di ayat ke-28. Coba kita lihat. Sama seperti anak manusia datang. Siapa ini? Dia sendiri, saudara. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara, raja kita yang adalah raja di atas segala raja, dia memerintah kerajaannya dengan melayani. Instead dengan tangan besi, secara otoriter, memaksa orang-orang untuk mengikuti kemauannya. Justru memberi contoh, melayani. Itulah sebabnya kalau kita baca kitab Injil siang malam, waktu, tenaga, pemikiran Yesus habis untuk apa? Melayani. Melayani orang yang sakit, saudara, yang uangnya sudah habis, berobat belum sembuh. Yesus jamah, Yesus sembuh. Melayani orang yang kerasukan setan yang tidak ada yang bisa menolong, saudara. Yesus lepaskan mereka. Melayani orang yang tidak lagi punya pengharapan dalam hidup. Melayani keluarga yang kehilangan orang yang mereka kasihi, membangkitkan mereka. Melayani orang yang kelaparan. Oh saudara, hidup Yesus adalah untuk melayani. Ini satu kontras, saudara. Jangankan di kerajaan dunia, di kantor saja, biasanya orang yang makin tinggi kedudukannya adalah orang yang dilayani oleh bawahannya. Betul? Tapi di dalam kerajaan Allah, saudara, Yesus bilang apa? Kalau kamu mau menjadi besar di kerajaan Allah, apa yang harus kita lakukan? Kamu harus menjadi pelayan. Dan Yesus memberikan teladan itu kepada kita. Bagaimana dia seumur hidupnya melayani sesama. Sampai-sampai dikatakan Markus 6 ayat 31, saudara, untuk makan saja tidak sempat ya. Karena begitu banyak orang yang perlu dilayani. Di dalam Yohanes pasal 13, saudara, coba kita lihat sekilas ini sebelum nanti kita kembali ke Matius 20 lagi. Kejadian kita Yohanes 13. Di sini kita juga melihat teladan dari sang raja kita. Dan saat dia akan menuju ke kayu salib, dia rindu, saudara, untuk mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Nah, waktu itu tradisi, saudara, karena jalanan itu belum diaspal seperti sekarang, sepatu model zaman itu juga terbuka, jadi seperti mungkin sandal jepit begitu, sehingga orang-orang yang bepergian kakinya kotor, banyak debu. Nah, sebelum makan, biasanya ada budak yang membersihkan, membasuh kaki itu sebelum mereka bisa makan. Tapi apa yang terjadi? Waktu itu, saudara, tidak ada budak. Oh, tidak ada budak. Dan ternyata murid-murid Yesus tidak ada satupun yang mau membasuh. Jangankan membasuh kaki yang lain, basuh dirinya sendiri juga nggak mau, saudara. Mereka expect somebody else yang melakukan itu. Sehingga apa yang terjadi? Ayat keempat, saudara. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya.
Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara, meskipun dia adalah sang raja, dia mau lakukan itu, merendahkan diri sedemikian rupa, melakukan tugas seorang budak. Siapa yang dibasuh kakinya? Murid-muridnya. Termasuk siapa? Yudas Iskariot, yang Yesus tahu akan mengkhianati dia. Tapi toh Yesus masih menunjukkan kasih-Nya, saudara. Diharapkan dengan dia lakukan itu, hati Yudas akan menjadi terharu. Aduh, ini orang yang aku akan khianati, melayani aku sedemikian rupa seperti seorang budak. Tapi ternyata sayang, saudara, Yudas tetap melaksanakan niatnya. Dan saudara, setelah melakukan ini, saudara, apa yang Yesus katakan di ayat 34-35? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus, bukan semoga atau diharapkan, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, Yesus memberi contoh lebih dulu. Apa itu arti kasih? Kasih bukan sekedar diucapkan. Kasih tidak cukup hanya kita memberi kartu kepada seseorang atau memberi bunga. Tapi kasih menuntut tindakan konkret. Di mana di sini kita lihat apa? Yesus membuktikan kasihnya dengan merendahkan dirinya, melayani murid-muridnya dengan melakukan apa yang seorang budak lakukan. Saudara, puji Tuhan, di sepanjang zaman kita melihat jutaan anak-anak Tuhan mengikuti jejak sang raja ini. Karena kasih mereka kepada Kristus yang lebih dulu mengasihi mereka. Kita melihat bagaimana banyak orang terpanggil untuk melayani sesama. Kita mengenal D.L. Moody, yang tempoh hari saya ceritakan bagaimana dia mengikuti jejak Yesus, melayani tamu-tamunya, membersihkan sepatu, walaupun dia adalah orang besar, orang penting di seminari, saudara. Saudara juga mengenal Bunda atau Mother Teresa yang mau berkorban untuk melayani mereka yang tersisih, mereka yang tidak lagi dipandang di masyarakat. Dan saudara juga mengenal sekarang Salvation Army, ya, yang berdiri di mana-mana. Saudara ingat siapa pendirinya? William Booth, ya, di Indonesia ada rumah sakit William Booth, itu pendirinya Salvation Army. Saudara, kalau kita membaca kisah William Booth, kita bisa belajar bagaimana orang ini benar-benar berusaha, saudara, untuk menerapkan, mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus sudah berbuat, yaitu mewujudkan kasih itu secara nyata di dalam setiap aspek kehidupan. Saudara, di tahun 1878, rupanya pelayanan William Booth dengan Salvation Army ini mulai dikenal di mana-mana, saudara. Sehingga sampai-sampai orang dari Amerika pun ingin bergabung. Salah satu di antaranya adalah Bringer, ya. Dia ketika mendengar apa yang William Booth lakukan, walaupun dia di Amerika punya kedudukan yang baik, dia berlayar menyeberangi lautan Atlantik dari Amerika menuju ke Inggris. Dan Samuel Pringle ini kemudian berjumpa dengan William Booth, menyatakan diri mau bergabung dengan William Booth dalam pelayanannya. Jadi saudara, ketika William Booth mendengar background Samuel Pringle ini, dia bilang begini,
You have been your own